H. Menurut di Ginsberg 2008. Yang keempat ada trombositomia. Trombositomia adalah suatu kekurangan trombosit yang merupakan dari pembekuan darah. Pada orang normal, jumlah trombosit di dalam sirkulasi berkisar antara 150 sampai 450 per liter, rata-rata berumur 7 sampai 10 hari. Kira-kira 1/3 dari jumlah trombosit di dalam sirkulasi darah mengalami penghancuran di dalam limpa. Trombositopenia ini bersifat kongenital atau didapat dan terjadi akibat penurunan reproduksi trombosit seperti pada anemia aplastik, myelofibrosis, terapi radiasi, atau leukemia. Yang kelima ada talasemia. Talasemia merupakan penyakit anemia hemolitik di mana terjadi kerusakan sel darah merah di dalam pembuluh darah, sehingga umur eritrosit menjadi pendek, kurang dari 100 hari. Menurut Nastia 1997. Talasemia adalah gangguan darah yang diturunkan tandai oleh defisiensi produksi globin pada hemoglobin. Klasifikasi talasemia. 1. Talasemia. Gangguan oleh delesi alfa globin pada kromosom 14. Yang kedua ada talasemia, gangguan pembentukan rantai beta. Talasemia beta oleh mutasi pada gen globin pada sisi pendek kromosom 11. Talasemia beta O pada talasemia beta O tidak ada kode rantai beta, sehingga tidak dihasilkan rantai beta yang berfungsi dalam pembentukan HBA. Yang kedua, talasemia beta. Pada talasemia beta plus masih terdapat mRNA yang normal dan fungsional, namun hanya sedikit, sehingga rantai beta dapat dihasilkan maupun hanya sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas, karena mohon maaf Bu, di sini filenya susah dan karena komentarnya di blog, jadi mohon maaf sekali. Oke, ya terima kasih Mbak Vera untuk presentasinya. Kalau dilihat dari mukanya kayaknya muka-muka pelosok ya. Bercanda ya. Oke, terima kasih Vera untuk presentasinya. Silakan Mbak, ada temannya yang mau nanya. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada tak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke penyaji kelompok. Tadi Vera kelompok 3 ya? Iya, Bu. Ya, oke. Untuk selanjutnya kelompok 4, silakan waktunya 10 menit. Silakan. Kasihan banget cerita seorang ayah yang sangat menderita dan juga bertemu dengan anaknya Yusuf. Dan Yakub tidak mengucapkan innalillahi karena tidak diajak dekat, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita umatnya ini diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung jadi alat semesta ini. Kelompok 4 siapa ya? Yang ketiga, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang manfaat di balik kesabaran yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita kaji kata sabar di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dengan seluruh derivasinya, kira-kira kita temukan sekitar
kali kata ini diulang di dalam. Padahal satu kata saja di dalam Al-Quran, satu pembahasan saja tematik di dalam Al-Quran. Apalagi ini diulang, kata ini diulang pembahasannya. Bahwa kesabaran merupakan sesuatu yang sangat Yang mau presentasi siapa ya? bentar ya Bu, bentar saya cari dulu PPT-nya Bu. Oh, Lagi ini benerin iya, Bayu PPT. Adi. Ya, Iya, oke, Bu. Bayu Adi. Ya, siap. Assalamualaikum Bu, kalau misalnya nggak kelihatan PPT-nya nggak apa-apa ya Bu? Soalnya nggak bisa Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti saya langsung Oke. baca aja ya Bu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Adi dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang patofisiologi gangguan sistem hematologi. Dan juga anggota ada Arin, Eka, Nurul Sapitri, Fitri Dwi Dayana, dan Siti Amelia. Langsung saja ke latar belakang hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport. Darah merupakan komponen esensial makhluk hidup, mulai dari binatang primitif sampai dengan manusia. Dalam keadaan fisiologi, darah selalu dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen. Darah merupakan suatu suspensi partikel dalam suatu larutan kolit cair yang mengandung elektrolit dan merupakan suatu medium pertukaran antar sel yang terfikasi dalam tubuh dan lingkungan luar. A. Anatomi sistem hematologi. Komposisi darah terdiri dari darah 55% plasma darah, bagian cair darah, dan 45% korpuskuler atau bagian padat darah. Dan juga B. Plasma darah, bagian cair darah. Plasma darah adalah salah satu penyusun darah yang berwujud cair serta mempengaruhi sekitar 5% dari berat badan manusia. Plasma darah memiliki warna kekuning-kuningan yang di dalamnya terdiri dari 90% air, 8% protein, dan 0,9% mineral. Oksigen, ada juga enzim dan antigen. Sisanya berisi bahan organik seperti lemak, kolesterol, urea, asam amino, dan glukosa. Di dalam plasma darah terdapat beberapa protein terlarut, yaitu ada albumin berfungsi untuk memelihara tekanan osmotik, globulin berfungsi untuk membentuk zat antibodi. C. Korpuskuler atau bagian padat darah. Korpuskuler terdiri dari 3 bagian. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang disebut juga eritrosit berasal dari bahasa Yunani yaitu eritos yang artinya merah dan kitos yang artinya selubung atau sel. Eritrosit merupakan bagian sel darah yang mengandung hemoglobin. Bentuk sel darah merah pada manusia adalah bikonkav atau berbentuk piringan pipih seperti donat. Kepingan eritrosit manusia memiliki diameter sekitar 6-8 mm dan tebalnya 2 mm. Eritrosit termasuk sel paling kecil daripada sel-sel lainnya yang terdapat pada tubuh manusia. Fungsi dari sel darah merah yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan penentuan golongan darah, menjaga sistem kekebalan tubuh.
Dua, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit jauh lebih besar daripada sel darah merah. Namun jumlah sel darah putih jauh lebih sedikit daripada sel darah merah. Pada orang dewasa, setiap 1 mm kubik darah terdapat 60.000.000 sel darah putih. Tidak seperti sel darah merah, sel darah putih memiliki inti yaitu nukleus. Sel darah putih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, bentuk tidak tetap atau ameboid, berinti, dan ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Berdasarkan ada tidaknya granula di dalam plasma, leukosit dibagi leukosit bergranula atau granulosit. Satu neutrofil adalah sel darah putih yang paling banyak, yaitu 60%. Plasmanya bersifat netral, inti selnya banyak dengan bentuk yang bermacam-macam dan berwarna merah kebiruan. Dua, eosinofil adalah leukosit bergranula dan bersifat fagosит. Jumlahnya sekitar 5%. Eosinofil akan bertambah jumlahnya apabila terjadi infeksi yang disebabkan oleh cacing. Plasma bersifat kusam. Yang ketiga, basofil adalah leukosit bergranula yang berwarna kebiruan. Jumlahnya hanya sekitar 1%. Plasmanya bersikap basah, itulah sebabnya apabila basofil ditetes dengan larut basah, maka akan berwarna biru. Fungsi dari sel darah putih antara lain berfungsi menjaga kekebalan tubuh, mengapung darah yang sedang terkena cedera atau infeksi, menangkap dan menghancurkan organisme hidup, menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda lain atau bahan lain seperti kotoran, serpihan-serpihan, dan lainnya, mempunyai enzim yang dapat memecah protein yang merugikan tubuh dengan menghancurkan dan membuangnya, serta menyediakan pertahanan yang cepat dan juga kuat terhadap penyakit yang menyerang. Kita ada keping darah atau trombosit. Dibandingkan dengan sel darah lainnya, keping darah memiliki ukuran yang paling kecil, bentuknya tidak teratur, dan tidak memiliki inti sel. Keping darah dibuat di dalam sumsum merah yang terdapat pada tulang pipih dan tulang pendek. Setiap 1 mm kubik darah terdapat 200.000 hingga 300.000 butir keping darah trombosit. Trombosit yang lebih dari 300.000 disebut trombositosis, sedangkan apabila kurang dari 200.000 disebut trombositopenia. Trombosit hanya mampu bertahan 8 hari. Fungsi trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Bila terdapat luka, trombosit akan berkumpul ke tempat luka, kemudian memicu pembuluh darah untuk mengkerut atau supaya tidak banyak darah yang keluar, dan memicu pembentukan benang-benang darah yang disebut dengan benang-benang fibrin. Terus ada D, fisiologi sistem hematologi. Darah memiliki bagian yang cair atau plasma darah dan bagian yang padat sel darah. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi tertentu dalam tubuh. Secara garis besar, fungsi utama darah adalah sebagai berikut. 1. Alat pengangkut zat-zat dalam tubuh seperti sari-sari makanan, oksigen, zat-zat, sisa metabolisme, hormon, dan air. Kedua, menjaga suhu tubuh dengan cara memindahkan panas dari organ tubuh yang aktif ke organ tubuh yang kurang aktif sehingga suhu tubuh tetap stabil, yaitu sekitar antara 36 sampai 30 derajat Celcius. Ketiga, membunuh bibit penyakit atau zat asing yang terdapat dalam tubuh oleh sel darah putih. Dan keempat, ada pembekuan darah yang dilakukan oleh keping darah atau trombosit. Lalu E, patofisiologi sistem hematologi. Banyak penyakit serta kelainan yang disebabkan oleh sistem peredaran darah manusia. Di bawah ini adalah beberapa penyakit ataupun kelainan yang disebabkan oleh sel-sel darah. 1. Anemia. Anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Macam-macam anemia antara lain
ada anemia hemoragis. Anemia ini anemia akibat kehilangan darah secara berlebihan. B. Ada anemia aplastik, sumsum tulang yang tidak berfungsi sehingga produksi sel darah merah terhambat. C. Anemia megaplastik, vitamin B12, asam folat, dan faktor intrinsik atau terdapat pada mukosa lambung merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan sel darah merah. Dan D. Ada anemia hematolik, sel darah merah yang abnormal ditandai dengan rapinya sel dan masa hidup yang pendek. Biasanya ada faktor keturunan. Kedua, ada hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan koagulasi herediter atau didapat yang paling sering dijumpai, bermanifestasi sebagai episode perdarahan intermiten. Hemofilia disebabkan oleh mutasi gen faktor 6 atau faktor 10 atau fix, dikelompokkan sebagai hemofilia A dan hemofilia B. Kedua gen tersebut terletak pada kromosom X sehingga termasuk penyakit resesif terkait X. Ketiga, ada thalassemia. Thalassemia berasal dari kata Yunani yaitu thalassa yang berarti laut. Yang dimaksud dengan laut tersebut adalah laut tengah. Oleh karena penyakit ini pertama kali dikenal di daerah sekitar Laut Tengah. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh seorang Detroit user bernama Tom Spicoli pada tahun 1925. Thalassemia adalah sekelompok penyakit keturunan yang merupakan akibat ketidakseimbangan pembuatan salah satu dari keempat rantai asam amino yang membentuk hemoglobin atau komponen darah. Dan yang keempat ada trombositopenia. Trombositopenia adalah suatu kekurangan trombosit yang merupakan dari pembekuan darah pada orang normal. Jumlah trombosit di dalam sirkulasi bersekitar antara 150.000 hingga 450.000. Rata-rata berumur 7 hingga 10 hari, kira-kira sepertiga dari jumlah trombosit di dalam sirkulasi darah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan jumlah trombosit supaya tetap normal, diproduksi 150.000 hingga 450.000 sel trombosit per hari. Jika jumlah trombosit kurang dari 30.000 mili, bisa terjadi pendarahan abnormal meskipun biasanya gangguan baru timbul jika jumlah trombosit mencapai kurang dari 10.000 mili. Lalu kesimpulan adalah cairan yang ada pada manusia sebagai alat transportasi fungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah terdiri dari 55% plasma darah atau bagian cair darah dan 45% korpuskuler atau bagian padat darah. Plasma darah atau bagian cair darah terdiri dari plasma, korpuskuler atau bagian padat merah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah trombosit. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, segera diajukan. Sip, terima kasih Mas Bayu Adi. Ya, Bu. Oke, silakan, Bok, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, Putri masuk sebentar ya. Tadi Putri sekilas lihat PPT-nya Mbak Vera masih tulisan banyak banget. Masih ingat ya kalau tampilan PPT berapa baris? 8. Satu tampilan PPT 8 ya. Oke, ingat-ingat. Terus lebih bagus ada gambarnya. Sehingga menarik loh. Oh, itu tahu bentuk sel darah merah, ini tahu bentuk sel darah putih yang agranuler sama granuler, gitu ya. Iya, Bu. Terus pesannya Putri terkait dengan
medis hematologi, yang pertama harus tahu dulu bahwa pembuluh darah isinya kan darah, tadi dijelaskan oleh Bayu ya, isinya darah. Terus darah tadi ternyata ketika dia didiamkan akan jadi dua bagian, bagian padat sama bagian cair ya. Bagian padat itu 45%, lebih banyak yang bagian cair 55%. Makanya kalau orang kekurangan cairan itu bahaya, ya tadi karena komponen di dalam tubuh kita itu lebih banyak mengandung cairan tadi 55%, yang bagian padat adalah 45%. Bagian padat apa saja? Ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit atau keping darah. Nah, dari tiga tadi, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, yang paling banyak ini adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah tadi fungsinya membawa nutrisi, membawa oksigen. Makanya ada orang perdarahan, entah ibu hamil terus melahirkan perdarahan, atau ada orang kecelakaan perdarahan, atau ada orang yang mengalami perdarahan di dalam tubuh, misalnya dia mah tapi mah kronis loh, yang akhirnya perdarahan lambung di dalam. Terus bisa juga perdarahan yang lainnya, akhirnya pasien BAB-nya hitam. Nah, itu juga bahaya, yang akhirnya menyebabkan namanya penyakit adalah anemia. Jangan dianggap sepele tadi, karena fungsinya sel darah merah membawa nutrisi, membawa oksigen. Kalau kekurangan ya pasien bisa sesak nafas, bisa lemas terus, seperti itu. Gitu ya. Jadi komponen padatnya adalah yang paling banyak adalah sel darah merah. Terus tadi dijelaskan sama Vera Pak ya, bahwa sel darah merah itu umurnya 120 hari. Nanti kalau mengalami regenerasi kematian, dia akan di metabolisme jadi bilirubin yang dialirkan ke empedu. Makanya kalian pipisnya warna kuning, BAB-nya warnanya kuning. Ya kenapa kuning? Ya tadi karena dari sel darah merah yang mengalami kematian. Mudeng ya. Terus tadi yang cair tadi darah kan tadi terdiri dari benda padat sama benda cair ya. Benda padat tadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Benda cairnya tadi yang 55% itu 90% itu terdiri atas air. Sisanya baru protein plasma, terus vitamin, kolesterol, terus mineral. Makanya kalian makan banyak kolesterol ya, normalnya di dalam tubuh itu hanya 10%. Di aliran darah normalnya 10%, gitu. Jadi memang jangan kebanyakan, justru banyakin air putih. Ya, Cecep minum air putih biar nggak ngantuk. Makanya mandi dulu kamu tuh ya. Ketemu dosen, malah mandi. Saya mau tanya, Bu. Ntar dulu. Belum selesai. Terus selanjutnya ke tadi kan sudah sampai benda cair ya. Terus yang kita bahas banyak di hematologi adalah terkait dengan trombosit atau keping darah. Fungsinya trombosit tadi kalian harus hafal angka-angka normal dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Karena tadi kalau kelebihan ada istilah misalnya leukositosis atau trombositosis, berarti trombositnya berlebih. Kekurangan penia, gitu. Istilah-istilah dasarnya itu harus dipahami dulu. Gitu ya. Dan tadi pesan Putri, trombosit fungsinya untuk apa? Terus besok tetangganya nanya, itu demam berdarah trombositnya berkurang misalnya. Jadinya ini ya karena memang fungsi trombosit adalah misalnya untuk homeostatis, mencegah pengontrolan perdarahan. Begitu ya. Oke, silakan sesi tanya jawab. Mas Cecep yang belum mandi mau nanya. Ya Bu, saya izin bertanya Bu. Iya. Untuk kelompok yang sebelumnya. Iya, oke. Jadi kalau nggak salah saya dengar itu ada penyakit darah yang namanya thalassemia. Kan kalau yang saya tahu itu penurunan genetik dari orang tuanya kan ya Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita mencegah penurunan genetik thalassemia terhadap anak? Oke. Ya. Ya, terima kasih Cecep. Yang lainnya, silakan. Kalau nggak ada langsung dijawab ya. Rizky mau nanya apa gimana? Rizky Hilda? Mau nanya apa mau jawab?
Yuk, silakan Mbok, mau dijawab. Ibu. Bagi yang belum dapat arisan, saya juga belum dapat. Ayo, silakan yang mau menjawab. Atau kelompok 4 juga boleh menjawab ya, karena temanya sama. Nah, Bu, mungkin kelompok lain itu kelompoknya nggak terlalu dengar pertanyaan saya, Bu. Boleh saya ulang? Oh, ya silakan Cecep yang belum mandi. Jadi itu pertanyaannya, dari penyakit thalassemia itu adalah penyakit yang diturunkan oleh gen dari orang tuanya ataupun dari orang yang terkena thalassemia atau terhadap yang jadi pertanyaan itu, bagaimana caranya mencegah penurunan thalassemia pada anak? Terima kasih. Mudah ya kelompok pertanyaannya ya. Ini siapa yang tadi ulang tahun? Ada apa? Ada suaranya. Yuk silakan Bayu Adi mungkin mau mencoba menjawab. Bayu Adi kelompok 4. Iya Bu, lagi cari jawabannya Bu. Belum mandi tapi fresh. Ya. Sip. Ayo yang sudah bisa menjawab. Putri sudah ditunggu kelas selanjutnya soalnya. Bu, Ya. boleh saya isi bertanya lagi?
ini ya oke. Kalau nggak dijawab di sini berarti di itu ya PPT-nya Putri ya. Nanti biar kalian dengerin sih. Ya silakan Cecep. Jadi yang saya tadi dengar itu dari kelompoknya Bayu bahwa ada darah yang masa hidupnya itu pendek. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah itu akan mempengaruhi produksi darah dalam tubuh? Oh, oke. Ya. Udah ya, Putri aja yang jawab karena udah ditunggu kelas selanjutnya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama adalah talasemia. Ini dijawab oleh Putri yang udah mandi ya, Cecep. Ya, talasemia itu kan bisa disebabkan karena gen, dan gennya itu adalah idiopatik. Idiopatik itu artinya tidak diketahui penyebabnya, tetapi hanya faktor-faktor resiko seperti ya, hanya faktor resiko yang kita juga nggak tahu. Sehingga memang sebenarnya jawabannya klise, ya pola hidup sehat yang akhirnya itu akan jadi kebiasaan, ya, karena benar-benar ngaruh ke ibaratnya masalah makan lah. Kemarin dengerin seminarnya farmasi ya, terkait dengan herbal, pola hidup yang tidak sehat, yang tubuh itu sebenarnya menganggap biasa, padahal sebenarnya tubuh mungkin sudah memberikan rambu-rambu, sudah memberikan peringatan, tapi karena kita menganggapnya oh itu nggak apa-apa, jadi terbiasa. Kayak misalnya masalah kanker otak misalnya. Kanker otak kemarin tiba-tiba stadium 4 loh, stadium 4. Harusnya kan berprosesnya dari stadium 1, kedua, ketiga itu pasti udah ada gejala. Ternyata emang benar, dia sering pusing, tapi diobatinya misalnya pakai Paramek, pusing lagi Paramek lagi, pusing Paramek lagi, baru terakhir periksa. Jadi ketika tubuh sudah memberikan alarm, sudah memberikan kok aku tubuhnya nggak enak ya misalnya, itu udah langsung sadar diri, apa ya yang salah? Oh ternyata minumku kurang. Terus pipisnya misalnya warna kuning misalnya, harusnya kan jernih, loh kok ini kuning? Nah ini udah jadi tanda bahwa aku harus minum air putih yang banyak. Begitu ya mahasiswa. Jadi mulai siapkan diri kalian yang sehat untuk memproduksi generasi kalian yang sehat juga, kayak gitu ya. Sambil lagi ngerokok ya, sambil mikir, oh masuk nek aku udah anak masih, kayak gitu loh ya. Betul. Terus terkait dengan ini ya tadi umur sel darah ya, kayak sel darah merah itu umurnya 120 hari, berarti kan 3 bulan lama ya. Terus misalnya trombosit tadi umurnya 8 hari. Emang fisiologisnya kayak gitu, Cep, normalnya kayak gitu. Dan ketika umurnya segitu sudah langsung regenerasi, diganti oleh sel-sel yang baru. Kemudian ya, kayak tadi, terus apa sih yang mempengaruhi, oh itu jadi 120, maksudnya apa yang mempengaruhi umurnya jadi panjang, apa enggak, memang normalnya begitu. Terus tubuh langsung akan memproduksi, karena sudah punya alarm, oh sel darah merah tadi sebelum 120 hari kok dia udah sedikit ya di tubuh, otomatis ginjal akan mengeluarkan hormon, misalnya hormon eritropoietin, untuk menghasilkan sel darah merah yang lebih banyak, gitu. Jadi tubuh itu sudah langsung bekerja sama ketika ada gangguan, kemudian ya. Jadi itu sudah ada duluan. Nah, cuma tadi ketika misalnya terjadi infeksi, otomatis tubuh juga tahu, oh ya berarti sel darah putihnya harus dibanyakin nih. Walaupun sudah ada, oh berarti harus dibanyakin tentara di dalam tubuh, banyakin. Apa responnya apa? Oh, ketika ada sel-sel inflamasi yang aktif, akhirnya tubuh menghasilkan sel darah putih yang lebih banyak. Nah, terus nanti misalnya ginjal itu kan menghasilkan hormon eritropoietin, hormon yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Tapi pada pasien gagal ginjal, ginjalnya rusak, otomatis tidak bisa menghasilkan hormon eritropoietin. Makanya pasien gagal ginjal pasti dia juga anemia, karena tubuhnya tidak bisa memproduksi sel darah merah. Mudah ya. Jadi produksinya pertama memang sesuai fisiologi 120 hari, 8 hari, tapi ketika ada gangguan ya otomatis kayak tadi umurnya 120 hari udah pada mati, tapi ginjalnya rusak ya tetap nggak akan bisa diproduksi. Begitu ya Mbak dan Mas. Nanti detailnya ada di penjelasan Putri. Insya Allah kalau belum lagi boleh ditanyakan di forum diskusi. Syaratnya udah mandi belum tanya ya, oke?
Siap. Terima kasih Mbak dan Mas, Budi akhiri ya. Silakan kalian mau ngobrol, Budi live ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sih, Rek. Apa sih?